want me trapped inside this spell. Now I feel like your demons drag me close to hell. I can feel that. Yes, kali ini kita bakal nge-review satu mobil yang dimana mobil ini keluaran dari Suzuki, berbentuk city car. Cuman sayang sekali nih mobil untuk saat ini tidak keluar di Indonesia. Ya kita bilang mobil ini mobil-mobil yang benar-benar ciamik. Dia sekelas seperti Honda Jazz, terus ada Yaris. Penasaran mobil apakah yang bakal kita review kali ini? Makanya tetap stay tune di Papa Racing, kita samperin mobilnya. Slowly drifting by, all the poems I wrote for you, they made me blind, they made me lie. Heard you in the rain, will you always be there? Last thing you I don't trick or treat, don't knock on my door, don't want you no more. You broke me, and I don't wanna see you, and I don't wanna see you again. Kita langsung aja samperin mobil apa yang bakal kita review, ownernya siapa. Siap. What's up, my man? Siap.
Oke, jadi gini guys, ini adalah owner dari pemilik, bener banget, Swift. Mau apa? Nih Swift keluaran tahun berapa? Terus apa aja yang ada di modif? Biar langsung sama ownernya dijelasin. Oke, Mamen, dengan siapa dulu nih? Perkenalkan dengan Mas Danis. Oke, Danis. Ini adalah Mas Danis, pemilik dari Swift. Swift tahun berapa ini? Ini keluaran tahun 2008 2008 dengan tipe ST. dengan tipe ST 2008 ya. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun? Kurang lebih ya 12 mungkin. 12 tahun ya, kurang lebih 12 tahun. Ini mobil ya kita bilang mobil yang cekli, mobil yang nggak tergerus oleh zaman. Dibuat anak muda sih tetap fun lah, intinya gitu. Oke deh, nggak usah lama-lama, kita langsung nanya sama Mas Danis. Kita apa aja yang sudah diganti dari mobil ini, mulai dari depan dulu nih. Kita dari depan dulu Mas Danis. Silakan dijelasin dari depan dulu apa yang sudah Mas Danis ganti. Depan sih masih standar ya, cuman ini saya stiker untuk karbon, Oke. fender sama kap. Untuk setelah untuk lem saya ganti dengan variasi. Oke, Mas Danis, tadi kan dari depan kan sudah nih yang diganti apa aja. Sekarang kita ke samping dulu nih untuk kaki-kaki. Kelihatan kece ini kan depan sama belakang ini beda. Bisa dijelasin nggak? Yang depan ini menggunakan velg apa, ring berapa? Oke. Kalau untuk depan ini aku pakai velg SSR tipe C dengan ring 15 rata 7. Rata 7 ya. Bannya? Untuk bannya saya pakai 123. 123 ya. Ini yang kata-kata orang itu semi slick. Ya, bener ya? Betul. Semi slick itu jadi kalau mamen-mamen nggak tahu, ban semi slick itu adalah ban yang digunakan buat drag. Ya kan dia lebih apa ya? Lebih menggigit ya, Oke. Karena depan warna putih dan belakang itu warna hitam dan bentuknya beda, kita minta dijelasin nih kalau yang belakang itu pakai apa nih? Oke. Untuk belakang aku menggunakan velg wheel racing dengan ukuran sama ring 15, ukuran lebar 7 juga. Lebar 7 juga. Sama Ban depan belakang. bannya juga Bannya juga sama. semi slick 123. Oke, 123. Jadi gitu, Mamen ya. Depannya itu pakai SSR, ya kan? Belakangnya pakai wheel racing sama-sama ring 15, lebarnya sama-sama 7 dan pakai bannya itu sama-sama semi slick. Gitu. Karena lebih menggigit. Jadi untuk tarikan di jalan itu lebih enak. Ini biasanya bannya digunakan buat drag. Oke, Mamen, tadi kan kita sudah dijelasin depan dan juga samping velg-velgnya pakai apa. Sekarang ini yang penasaran sebenarnya itu di dalamnya, karena dari luar itu dalamnya kelihatannya banyak pernak-pernik yang digunakan oleh Mamen Danis. Ya udah, langsung aja dijelasin nih apa aja yang sudah diganti di dalamnya, Mamen. Oke, Mamen, ini kan ada 3 kecil dan 1 besar ini. Nah, ini apa aja? Tolong dijelasin. Oke, untuk 3 yang kecil ini indikator. Oke, Indikator yang yang gede, satu ini buat RPM. RPM. Ini RPM. kegunaannya apa nih? Ini kalau ini Oke. Dari sini Ah. untuk warna hijau ini kegunaannya buat vol. Vol itu aki. aki ya, Aki. oke, tegangan aki ya. Tegangan aki. Oke, Oke, untuk selanjutnya yang merah ini untuk oil press. Kegunaan untuk oil. oil. Mengatur oke. oil oli. Oli, yang satu Terus selanjutnya ini water temp. Air radiator. air Betul, radiator. temperatur air. Oke, itu semuanya berarti fungsi ya? Fungsi semua. Oke, Mamen, jadi ini itu nggak cuman hanya variasi, tetapi emang ini bener-bener fungsi gitu loh. Jadi untuk pedal-pedalnya semuanya ini jadi berfungsi, bermanfaat dan indah kelihatannya. Oke, lanjutnya berarti kita ke joknya. Nih, joknya kayaknya nih apa nih? Recaro ya? Oke, Mamen. aku pakai Recaro. Hmm? Yang top full ukuran XL. Oh, top cool ukuran XL. Tetap masih enak ya di ini ya, dibuat duduk ya. Oke, terus setelah itu head unitnya pakai apa nih, Mas? Head unit standar. Head unitnya standar ya, sebenarnya dari ini ya. Headnya double din lah ya, double din standar. Oke, siap. Lanjut kita ke jok belakang, Mas.
diganti apa aja nih di bagian belakangnya nih? Mungkin untuk belakang kasih X-bar. X-bar. Kalau ini bukan X-bar sih, Oh, K-bar. Apa namanya? K-bar. K-bar. Betul. Oh, K-bar itu kenapa kok disebut K-bar? Ini kan K. K. Oh, bentuknya K. Kalau X berarti itu X. dia gini ya. Kalau X itu Ngilang. gini ya, ngilang. Jadi gini Mamen. Ini tuh sebenarnya ada beberapa kalau mamen-mamen nggak tahu nih ya, kalau mamen nggak tahu dan mamen pengen tahu kok bisa disebut X-bar, K-bar, terus T-bar atau apapun itu mungkin seperti ini. Contoh halnya ini karena bentuknya kenapa kita dibilang ini apa? K-bar. K-bar karena ini dia bentuknya K, hurufnya K. Dan ada pula yang dibilang X-bar itu bentuknya X ya mas. Jadi gini ya, lebih ke sini ya, ngilang gitu ya X-bar. Kalau satu aja di atas itu namanya C-bar. Oh C-bar. C-bar walaupun nggak masuk akal tapi itu C-bar namanya. Oke. Terus untuk subwoofernya ini mas, ini menggunakan apa mas? Subwoofer menggunakan embassy. Subwoofernya menggunakan embassy. Oke, menggunakan embassy ya. Untuk depannya untuk ininya masih standar berarti ya? Untuk sound systemnya. Oke, Mas Danis, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat ada beberapa tipe-tipe mobil yang mempunyai kategori kiblat, arahnya kemana, seperti contoh halnya stance, ada terus juga ada racing, ada street racing, ada street racing look ya kan. Lah kalau Suzuki Swift-nya Mas Danis ini dia kategorinya itu kiblatnya lebih ke arah mana? Kalau aku sih menyebut mobil sendiri ini untuk arahnya ke street racing. Street racing ya? Lebih ke street racing ya. Apakah street racing ini emang ini buat harian ataukah buat bener-bener buat drag atau gimana? Kalau buat harian. Buat harian ya, emang bener-bener buat harian. Terus ini pertanyaannya itu kenapa sih Mas kok harus pilihannya jatuh ke Suzuki Swift? Itu Gimana ya? nah, Kalau menurut sih untuk zaman era sekarang, untuk mobil Suzuki Swift itu masih kecil lah, masih canggih untuk tahun-tahun satu. jadi kalau untuk harapannya Mas Danis buat Suzuki Swift nih ke depan apa nih? Ya semoga bisa mengeluarkan tuh yang lebih bagus dari yang tahun kemarin lah. Dan pastinya yang terbaru ini Baru bisa masuk ke masuk ke Indonesia ya karena Betul. kita bilang Suzuki Swift yang nggak apa ya namanya nggak sedikit di jalan kan udah banyak dan udah umum kan ya kan Mas ya. Dan dia kalau orang lihat tuh seneng gitu loh maksudnya kan kayak gitu. Ini kan aku lihat-lihat ya kan aku lihat-lihat ini kan Anda ini kok pakai seragam SCI ini bisa dijelasin nih ini seragam apa nih? Oke. Ini seragam SCI itu Swift Club Indonesia. Oke. Dan aku dari chapter Semarang. Oke, dari chapter Semarang. Jadi ini belakangnya bisa dilihat nih Mas. Nah, jadi Swift Club Indonesia. Ini adalah satu-satunya klub Swift yang emang diakui oleh resmi dari dealer-dealer Suzuki di Indonesia. Bener nggak? Ada kartunya nggak Mas? Kartu member identitasnya dari Swift Club Indonesia ya. Boleh. Untuk member. Oke, ini member. Jadi ini, Mamen ya. Itu membernya. Nah, ini untuk membernya. Ini member Swift Club Indonesia. Oke, siap. Ada juga sih. Ada etol. juga. Etol Oke, juga ada. etol. Jadi gini. Nah, ini juga ada etol yang dikeluarkan oleh SCI chapter Semarang. Ini. Jadi kayak gini etolnya. Oke, jadi kayak gini. Sip. Nah, kalau untuk teman-teman yang punya Swift, kalau pengen ikut join untuk jadi membernya Swift Club Indonesia, ya khususnya untuk chapter Semarang, itu gimana ya, Masnya? Apakah harus punya Swift atau gimana? Kalau menurutku sih, memang punya Swift itu wajib. Wajib, benar. Punya Swift wajib. Ya, misalkan mau ikut gabung atau gimana, boleh aja silakan kepoin Instagram kita Di? SCI Semarang. Ada ya di @SCI Semarang ya, @SCI Semarang. Jangan lupa nih buat mamen-mamen baik itu di Semarang ataupun di luar Semarang yang punya Swift dan pengen join kumpul-kumpul dan bisa lihat mobil keren ini, langsung aja kepoin di
@SCI Semarang. Itu IG-nya di situ ya. Ntar kita cantumin di deskripsi. Oke deh. Biar teman-teman pada kepo sama Mas Danis nih. IG-nya Mas Danis ada nggak? IG punya ada. Ada, oke. Disebutin aja. Ntar kita juga tulis di deskripsi. Oke, siap. Silakan. Untuk IG punya aku danis.24. Oke. Sip, Mamen. Mungkin sekilas review kita untuk Suzuki Swift ST 2008 milik dari Mas Danis cukup seperti itu ya kan. Mungkin kalau seandainya mamen-mamen pengen menanyakan sesuatu ataupun apapun itu terkait dengan mobil ini ataupun dengan mobil-mobil yang lain, atau mungkin teman-teman pengen ada mobil lain yang pengen direview oleh Papa Racing, langsung aja komentar di bawah. Tentunya tetap diingetin jangan lupa buat like, komen, share ke teman-teman kalian supaya channel YouTube Papa Racing semakin bermanfaat. Dan thank you banget yang udah subscribe, yang udah like channelnya Papa Racing. Oke, cukup itu Mas Danis ya. Thank you banget sudah diizinkan buat nge-review si ganteng ini. Dan thanks banget. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inside a crowd, 'cause I can see you